Père Gabriele est morte. La nuit du 4 juin. Uhuy! Uhuy! Hai. Welcome to film kita yang review Suka-suka kita. Hai. Welcome back. Tapi yang kangen sama kita. Aku. Saya. Ya. Kita semua. Hari ini kita mau review apa, guys? Kita mau review film The Pope's Exorcism. No Exorcist. Ya. buat penggemar film-film exorcism gitu dari beberapa puluh tahun lalu itu memang ada ya. Gitu. Dan hari ini kita mau membahas tentang yang terbaru yang di 2023. 23. Baru sekali. Sinopsisnya tentang ini filmnya sudah diangkat dari cerita nyata ya, bisa dibilangnya file tentang pengalaman hidup si pastor Gabriel. Gabriel Armord. Iya, gimana sih bacanya ya itu. Dia literally emang nyata ya, dia memiliki buku, terus dia juga praktisi tentang eksorsis ini gitu. Kalau dari cerita keseluruhannya adalah menceritakan tentang keluarga single mother dengan 2 anak, perempuan dan laki-laki yang ya itu tadi sudah dirasuki lah ya gitu kayak lokasinya. Dia peninggalan suaminya yang ada di Spanyol. Dan terjadilah Disitulah lokasi iblis mulai. Dan gimana kalau sampai gue baru tau loh gue di gambaran gue itu pastor itu nggak pernah kaku gitu, tapi mungkin pastor ini yang lumayan jenaka. Lucu ya, tidak tegang. Iya. Dia punya jokes-jokesnya sendiri. Gitu. Serius banget lah. Iya, betul. Sebenarnya ya ini film-film kayak gini sesungguhnya ya Ada beberapa banyak. ya kan, cuman pastor-pastornya kan serius. Ini kayak dibuat santai gitu, dibuat kayak kita cari tahu dulu ceritanya seperti apa. Kalau kodrat aja dibuat keren kan, ya, dibuat maco gitu. Ini kayak dibuat jenaka gitu. Iya. Tuh. Ya. Jadi gimana dari masing-masing? Dari Kak Iqbal, dari Kak Ibnu, Dinda sama Kasep gimana? Seru, enak, bisa dinikmatin banget dari awal sampai akhirnya. Kalau gue bisa menikmati banget karena emang pertama dia bukan nyeritain tentang yang horor serem gitu, bukan. Jadi memang tentang iblis, tapi menurut gue ini penyajiannya enak, ringan dan emang benar-benar bisa dinikmatin. Gitu. Tapi gue beda loh, gue berharap punya dibuat tegang gitu. Hantunya itu ya memang kalau lihat memang kelihatan kan, ya tapi dia cuma yang dari mata yang ini gitu. Tapi ya gue tidak merasa tegang sih, itu kenapa? Kalau Kodrat kan keren kan ya? Iya. Kalau Master Kodrat kan keren ya. Ya, misalnya ada beberapa yang Ada ikonik beberapa gitu kan. Itu sudah mikir ini ikoniknya gimana Iya, gitu. betul. Karena mungkin Iya. sudah terlihat biasa aja gitu kali ya. Cuman mungkin perbedaannya dalam mungkin si pastornya itu yang jenaka, terus juga mungkin pembawaannya yang tadi kayak bilang mungkin ringan gitu. Kita juga jadi pengen denger kayak oh ternyata di balik itu ada ceritanya. Kita udah tahu nih, oh pasti dia lebih nyerang mana iblisnya. Ah iya. Kayak di beberapa ini ya ekosistem di luar sama di dalam itu sama ya. Iya. Ketika Ini seseorang memiliki tahu nama Iblisnya kalah sudah. Itu kayak Falak kan dia belum tahu namanya siapa. Iya kan, itu kan. Akhirnya pas ditaruh di bukunya kasih tahu ternyata namanya Falak. Gitu. harusnya dia tinggal googling aja siapa nama dia gitu. Wow. Karena latarnya juga latar lama ya. Oh iya, latarnya tahun 87 ya kebetulan di film. Sistemnya tuh memang masih konvensional banget kan. Terakhir tuh nonton The Devil's Light itu ketikanya udah pakai komputer guys. Nah kalau ini emang pakai latar cerita yang lama gitu karena Masih menceritakan tentang buku. si Gabriel Amorth-nya. Masih kertas, masih literally lo Iya. yang Jadi memang best, nyusun ya. Terus
True story. Nah, Jadi memang dibuat True story berdasarkan cerita yang ditulis ya. iya, Iya, buku-buku yang Gabriel, Imam besar ini Imam tulis Gabriel. kan. Imam Vatikan ya. Ya, Oh iya, Nanti imam yang lain gitu. ya. Oke, wow. Tapi tetap ya ada highlightsnya ya. Kan tadi nanya ikonnya, mungkin kalau highlightsnya adalah tadi apa di kitabnya? Dosamu akan mencarimu atau menghampirimu, seperti itu. Itu. Hal yang paling yang selalu ingat Iya, Bener-bener iya. dari Highlightsnya kan di situ tuh udah paling. kan rasanya orang kan kalau nonton satu film kan gua adegan keren banget gitu, yang benar membuat setelah nonton film itu kayak wah ini gitu. Lu ada nggak adegan yang wow banget di film ini? Cerita sejarah revolusi gereja gitu kan kayak. Jadi Iya. lagi ya ini Masuk sebenarnya ke gereja gimana ini? Sejarah gereja Vatikan. tuh kayak gimana, terus di Vatikan tuh apa aja, larangan dan segala macam gitu kan. Oke, berarti Kalau gue sih sejarah. adegan yang dia debat sih. Oh, di sidang. Di sidang gitu kan, dia mencoba untuk mempertahankan keyakinan dia bahwa sebenarnya Iya, itu dari orang gereja tuh nggak paham soal iblis, soal setan, mereka nggak tahu soal iblis atau apa. Dia punya pengalaman soal itu. Dan itu yang mempertahankan pengetahuan dia gitu. Dia nggak perlu membuat semua orang itu tahu, tapi dia cukup dia yang tahu. Kayak gitu sih. Film yang mata itu. yang mana? Mereka pas satu lihat mata tiba-tiba mata itu ada Matanya Oh iya, investasi si iblis. ya kayak mungkin kalau juga ada tentang sudah iblis ya. Oh, picuan. Pas nemu ruang bawah tanah juga, itu juga termasuk yang wah menurut gua, karena di situ jadi kita tanya itu, terus apalagi kita tahu bahwa itu ternyata jebakan gitu, jangan masuk ternyata itu emang itu jalan keluar kan. Iya. Iya. Itu jalan keluar juga. Iya. Tapi yang menjadi penasaran adalah kan itu kan panas ya, panas dilarang gitu. Tapi ketika semuanya sudah selesai, kayaknya udah nggak jadi panas tuh. Karena maksudnya itu dia mengindikasikan bahwa di bawah itu kayak neraka gitu. Nah, tapi pas lagi udah semuanya itu udah nggak ada lagi yang kayak Kan panas udah itu nggak kan ada. lu lihat adegan terakhir yang kata dia masuk ke dalam kan. Nah itu kan berarti menandakan bahwa itu udah selesai tuh. Iya, jadi kayak Holy kayak water panas gitu udah kan. nggak Iya, ada udah di masuk situ. ke dalam. Bukan Iya. uap Jadi gas. gua karena apa ya? Kan iblis ya gitu. Iblis itu kan sesuatu yang menyeramkan gitu. Iya. Ya, tapi lawannya ya Pastor. Pastor ya kamu kan. Nah. Pastor gitu. Udah dua doang gitu. Harusnya kalau saya kemarin tuh pastor tuh misalnya untuk film palak gitu. Kan seru kan. Kayak ada tubuh gitu, lempar-lempar gitu. Ini kan biasa. Ya ada sih yang tarik-tarik tapi Nggak terlalu mencekam gitu ya. Itu sih Iya. sebenarnya gitu. Memang sih untuk masalah mencekam memang benar nggak terlalu mencekam. Tapi entah kenapa dari awal tuh kita bisa nikmatin filmnya gitu. Bagaimana si karakter penggambaran Gabriel Amorth-nya ini digambarkan sama sutradaranya, itu tuh kayak kita into ke dianya karena memang dia kan sebagai pemeran Betul. utama kan. Kalau Tadinya ini- sih aku mikir si pemeran yang lainnya tuh yang keluarga itu akan jadi satu cerita juga kan. Oh ini ya. Tapi ternyata dia tuh Bukan. memang pendukung aja ternyata Gue gitu. setuju karena emang ternyata emang Iya, jalan diangkat. cerita lah nyeritain Literally. si Si Gabriel Gabriel Amorth-nya, gitu kan. Yang lain itu cuma pendukung tentang Iya. nyeritain bagaimana kisah dia gitu. Iya. Dan itu sebenarnya yang membuat gue mungkin ngerasa bahwa ini film Autobiografi sih. iya, jadi gue jujur gue kalau tadi Dinda daftar itu kayaknya hari ini kita Tapi emang saya tidak suka. Ya, Tapi memang karena judulnya The Pope Exorcism kan, jadinya- berarti memang menceritakan tentang si pastor itunya kan. Makanya kan di endingnya itu kan masih ada 199. berarti ada 100 Iya. episode lagi. Dan ini kan Kita menceritakan dengan iblis yang kisah berbeda. eksorsismnya dia kan, dengan yang dia digambarkan secara jenaka, suka jokes gitu. Karena kan dia bilang devil itu nggak suka sama jokes kan. Iblis tidak Iya, suka iblis dengan tidak Sebenarnya juga sama ini jokes. menceritakan Canda. tentang si game itu yang kata lihat gak sih yang dia tiba-tiba keinget masa lalunya, yang dia keinget salah satu pasien yang akhirnya tidak tertolong. Itu maksudnya dia emang benar-benar film itu menceritakan ya kisah baliknya si Gabe itu. Iya, and then manusiawi kan, maksudnya diserang dengan itu. Tadi kan gue berharap di awal, jujur di awal tuh keren banget sih gitu, tiba-tiba dia datang lalu ada babi lalu Iya. ada Nah, kan keren tuh, wah iya. Nah di situ dia menantang Kayaknya kan. kita Cocok. akan menemukan hal wow setelah itu. Iya. Terus udah cuma ya udah gitu, terlalu pada nonton aja setelah itu.
Tapi ini memang kayak pertarungan si ininya sih, si iblisnya dengan si pastornya kan. Karena si pastornya mungkin itu awalnya adalah entah kenapa dia kayak nantangin ya, gak sih? Pertanyaannya kita nggak tahu kenapa dia nantangin. Ya mungkin karena si ininya Kak, apa namanya yang si Gabrielnya bilang kenapa nggak masuk ke uskup gitu. iya. Nah si iblis hawa nafsu ini, Asmodeus ini, dia mengetahui semua hal gitu sampai kayak gitu. Jadi dia mau membuktikan bahwa si Satan ini jauh lebih kuat dibanding apa yang dia pikirkan. Karena kan Gitu. Asmodeus ini tahu kenapa dia punya perusahaan itu karena dari kesalahan kita. Dia bisa Iya. Kalau Dia tahu. iblis apa gitu? Ada Lucifer Dia apa jadi apa? kayak ada iblis-iblis yang yang apa ada namanya? kelompok sendiri. Yang melambangkan Itu 7 kelompok dosa doang. besar gitu. Nah, Asmodeus ini tuh melambangkan apa namanya dosa hawa nafsu. Makanya tadi di film itu kan dibayangkan ada yang si seksnya si ituan kan, Thomas. si Thomas. Abis itu masalah apa tuh namanya perbuatan dosanya si Gabriel. pastor gitu. Nah itu kan semua dibahas bagian si Asmodeusnya gitu. Jadi dia melawan hal yang tepat sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin kalau sebenarnya Mas Dara ada lah ya. Iya betul. Maksudnya sesuai dengan apa ya, dengan ilmu mereka gitu ya. Mungkin kan tidak into ke kita gitu. Jadi gimana menurut kalian nilai di dalam film ini? Kalau dari gue kasih nilainya 7. Masih bisa menikmati, terus walaupun nggak gregetan banget, nggak ada yang tegangnya, justru kita kayak penasaran ceritanya mau kemana lagi nih gitu, dia mau buka lagi di mana ceritanya gitu, sejarah apa lagi nih, Kayak apa, Kak? Sherlock Sherlock Akhirnya Holmes ya. dengan topi cowboynya dia sih sebenarnya beda ya. Gue tau nggak pas kayak gitu, gue kayak inget film apa, Men in Black. Wow, In Black. kok tiba-tiba? Kan baju hitam gitu kan, kayak Men in Black. Tolok ukur sebuah film itu adalah ketika film awal sama akhir itu kita dibuat mikir tegang. Iya, dan Dan ketika kita ngerasa bahwa kita ngantuk, berarti Gue gak ngantuk, gue nikmati. gue ngantuk. Oh gitu, wow. Berarti menurut Kak Ibnu berapa tuh kalau? Gue ngasih nilai tengah lah 5 Oke, 5. dari 10. Oke, gue ngasih nilai 7,3. Jagal. Oke. Lebih tinggi dari Iqbal, ya boleh. Karena gue nikmatin ceritanya gitu, dan gue juga pengen nyari tahu. Jadi sebenarnya cerita tentang apa gitu, Gabriel tuh siapa gitu. Oh ternyata Karena serunya itu karena kita menceritakan tentang sejarahnya kan. Iya. Tapi maksudnya kita kan di awal kita mungkin gue berekspektasinya langsung exorcism gitu. Kan kayak Horor yang kita cari gitu kan. Kayak Tapi Iya. pada itu kalau emang lihat dari horornya, emang ini nggak horor banget gitu Iya, kan. Karena di situ nggak ditulis dengan exorcism kan. dan nggak emang- banyak hal mengejutkan juga kan, maksudnya nggak yang kayak dung 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 gitu. iya. Ya masih klasik, masih biasa lah kalau misalkan Dan ini bisa bukan sama horor exorcism yang gitu. nakutin, bukan. Iya. Ya, tapi kalau lu nonton exorcism sebelumnya itu semalam loh. Itu megangnya ya mungkin teman-teman udah yang suka nonton film exorcism itu ada beberapa itu keren loh. Jadi tegang, suasana gelap itu kan itu kayak oke. Mungkin dia juga harus baca bukunya kali ya. Oh gitu. Oh kita harus. Nggak menjauh dari. Iya sih, kita butuh data dari. Nggak harus sampai baca kitabnya kan. Oh gitu. Buku ya, bukan kitab ya. Ayo. Aduh, aku enjoy sih tapi sama Jadi nggak ada. kalau lu pengen dapat seremnya bukan film ini. Iya. Kalau dapat enjoy dan jalan ceritanya nikmatin. Betul. Pengetahuan lah. 7 juga sih sama kayak Iqbal karena Terus akhirnya Lo tadi nikmatin kalau lo, aku, lo nikmatin lo. berapa ya? Jangan tadi sih pengen ngasih 8 ya. Ya. Tadi pengen ngasih 8. Tapi Cuma setelah mikir aku rasa sih 7 cukup. Oke, saya Bener-bener kayak ya ini Ya, bener. enough untuk film ini di 7 karena ya. emang bener juga sih. Iya. Ada nggak dapat seremnya bener juga. Sih. Dan ini kayak kalau kita lihat kan seperti film Kodrat ya. Cuma dengan dua tokoh yang berbeda yang sama-sama dibuat hero, yang satunya
luar biasa dengan rukiah ya. Kita ngebuat dia kayak tuh hero yang keren banget gitu. Yang satunya keren dengan jenakanya gitu. Jadi ngebuat kita kayak into aja ke dia gitu ke si pastornya. Untuk pentokohannya si pastor ini keren gitu. Tapi yang lain udah seperti kayak seperti Tadi kita tidak menemukan ikoniknya apa itu sih. Iya, Jadi kurang titiknya di ikonik. situ. Jadi Mm-mm. oke. Kalau menurut aku soalnya aku into karena ceritanya aku masuk semua sih, alasan dia di Bebelnya itu, makanya kenapa aku menikmati karena aku paham gitu yang dia dapetin dari yang di bawah si biara itu masuk ke Vatikan dan segalanya, karena aku mengerti gitu, jadinya aku menikmati. Mungkin kalau diceritain juga asal-muasalnya rumah ini juga akan menjadi lebih panjang ya. Kita juga mungkin akan lebih jadi bosan. Oke. Mungkin kita di film ini kita buat apa kalimat terakhir buat nonton film kita gitu tentang film ini gitu. Banyak ilmunya bener tadi ya gitu, kayak dari sejarah terus tentang agama, tentang banyak ilmunya di dalamnya. Kalau gue buat kalian yang pernah nonton film terrorism ya, yang pengen merasa dapat ketegangan, jangan nonton film ini. Ya, belum dapat. Gue bagi kalian yang tidak iman, pengen terus jadi ada iman. Oh iya, bisa. Ada iman kan? Bisa peran sih. bapak gitu. Next. Kalau Asep atau Dinda dulu. Buat kalian yang mau nonton film ini benar-benar perhatiin, karena kalau kalian paham, kalian akan menikmati film ini. Iya. Kasep? Jalan ceritanya emang harus dinikmatin banget, tapi nggak buat horor-hororan. Yes, betul. Kita gitu kan mungkin nggak sedih. Nggak rasa sedih, nggak rasa horor, karena emang Nggak. ceritanya biografi. Pengen tahu. Karena kan dia Perjalanan kayak- hidup, kayak literally. berhasil mengalahkan sesuatu. Betul. Kan? Dia berhasil mengalahkan iblis. Saya yakin setelah kita nonton film lain ini film ini terlupakan. Nah, iya. Bisa jadi kayaknya. Oke, sip. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa nonton video-video kita lain juga. Oh. Senang juga, dan teman-teman juga bisa rekomendasiin film apa aja Film, yang bisa apa kita ya? tonton, bisa kita diskusi. What next? Pokoknya Oh. teman-teman jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye. My faith does not require defense.